Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hatiku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi
Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kehidupan kami. Kasih-Mu memenuhi hati kami. Mengalir kasih Bapa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Kasih-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama seperti dengan gong yang berkumandang, canang yang bergema. Even sekalipun aku mempunyai karunia-karunia untuk bernubuat, untuk berbahasa roh, untuk mengetahui segala rahasia, untuk memiliki segala pengetahuan, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan dunia, tanpa kasih aku tidak berguna. Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi jika tidak ada kasih, tidak ada gunanya, tidak ada faedah. Tuhan, aku tak mampu mengasihi tanpa kasih-Mu. Engkau yang telah mati terlebih dahulu bagi kami, Engkau yang sudah menebus kami sebelum kami mengenal Engkau, Engkau yang sudah mengampuni kami sebelum dalam keadaan kami masih berdosa. Itulah kasih yang sesungguhnya. Engkau telah mati bagi kami sebelum kami mengenal siapa Engkau. Itulah kasih yang begitu besar. Daripadamu kami belajar kasih Bapa, daripadamu kami belajar kasih Allah. Kami tinggal di dalam kasih, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam kasih dan dalam kebenaran Kristus. Syukur buat kasih Bapa yang menyelamatkan kami. Bapa, kami terima segala pujian dan ucapan syukur kami kembalikan. Kami menerima kasih Bapa dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Pujilah Tuhan. Amin. Pujilah Bapa sumber segala kasih karunia di dalam kehidupan kami, yang telah menganugerahkan kami semua yang baik dalam kehidupan kami. Kasih dari surga terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih dari Yesus mengalir di hati kami, membuat damai dalam hati kami. Tidak ada damai yang seperti yang disediakan oleh dunia ini. Tidak ada damai dijual di toko-toko. Tidak ada damai dijual di internet, di online, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kasih dari surga menyelamatkan, kasih dari Yesus membawa damai di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang karunia yang terbesar, kasih yang terbesar, yaitu di dalam 1 Korintus 11 hingga 1 Korintus yang ke-16, terutama di dalam 1 Korintus 13. Kita tahu bahwa perpecahan di dalam jemaat Tuhan dan dosa-dosa percabulan, serta masalah-masalah yang besar di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, adanya perpecahan, adanya penyalahgunaan hikmat sehingga jemaat di Korintus saling menghakimi, bahkan mereka mempertengkarkan soal kebangkitan, dan Rasul Paulus mengangkat satu dogma yang sangat kuat di gereja di Korintus, yaitu tinggal dan hiduplah di dalam kasih. Sebab kasih merupakan karunia yang terbesar. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 hingga 1 Korintus 16. Karunia yang terbesar, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Di dalam 1 Korintus 12, kita akan belajar di sini bahwa ada rupa-rupa karunia yang bertumbuh di dalam gereja Tuhan. Saudara, ketika kita lahir baru, ketika kita percaya, kita dibaptis dalam air, kita juga dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita menerima karunia-karunia Roh. Yang terutama di dalamnya adalah karunia untuk mengalami kekuatan di dalam Roh, itu karunia bahasa Roh, ya. Karunia berbahasa Roh, karunia bernubuat, ada macam-macam karunia Roh. Ada 9 karunia Roh. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, bahwa tidak ada satupun orang yang sudah lahir baru dan tidak mempunyai karunia. Paling tidak dia memiliki satu karunia.
Paling tidak dia memiliki satu karunia di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam dia. Dan bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam dia, ada karunia roh yang tumbuh, bahkan bermanifestasi dalam hidupnya. Ada rupa-rupa karunia roh, tetapi satu roh yang mengerjakan di dalamnya. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi saudara, di sini dari ayat 8 hingga ayat yang ke-10 ada 9 karunia roh. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang keenam, karunia mengadakan mujizat. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak kita memiliki satu dari karunia yang ada ini, kata-kata dengan hikmat. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita bodoh. Tapi firman Tuhan katakan, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban apa yang harus engkau ucapkan. Itu kata Yesus kepada murid-murid Tuhan. Dan mereka yang sebelumnya bodoh, mereka yang sebelumnya tidak tahu berkata-kata tentang firman, mereka yang tidak seperti ahli-ahli agama yang belajar tentang kitab Taurat, tiba-tiba mereka dapat berkata-kata seperti apa yang Tuhan mau. Karena roh yang memberikan kemampuan untuk mereka berkata-kata. Mereka dapat berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat yaitu berkata-kata dengan bijaksana, berkata-kata dengan satu kemampuan yang wise, dan saudara, itulah perkataan dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini lebih dikenal dengan kata-kata marifat. Kata-kata marifat ini beda antara hikmat dan pengetahuan. Kalau kata-kata hikmat itu merupakan kata-kata yang wise, kata-kata yang bijaksana, kata-kata dari amsal-amsal yang terselubung dari hati manusia, dari mata manusia, tapi disingkapkan oleh Tuhan. Sedangkan kalau marifat atau pengetahuan, yaitu engkau mengetahui sesuatu yang akan di depan, di masa depan, atau sesuatu yang di masa lalu, yang sebetulnya engkau sendiri sebetulnya tidak pernah mengalami, tidak pernah tahu tentang itu, tapi Tuhan kasih tahu. Contoh, kalau kata-kata hikmat seperti ini. Jalan hidup orang benar seperti rembang tengah hari yang kian bercahaya seperti rembang tengah hari. Nah, saudara, itu berbicara tentang satu wise, satu perkataan bijaksana, satu perkataan yang membuat banyak orang mengerti tentang kebenaran. Tapi kalau kata-kata pengetahuan, dia bisa berkata seperti ini. Seperti Yesus berkata-kata kepada perempuan di Samaria, "Aku tahu yang ada padamu sekarang bukan suamimu, dan engkau mempunyai lagi 5 orang yang bukan suamimu." Itu pengetahuan. Tuhan mengetahui apa yang dia lakukan. Yang sebelumnya perempuan itu tidak pernah mengatakan kepada Yesus. Atau mungkin kata-kata pengetahuan seperti ini. Engkau berhadapan dengan satu hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu berkata begini, "Engkau dulu pernah mengalami di mana orang tuamu bercerai, tapi sebelumnya hamba Tuhan itu tidak pernah tahu keadaanmu." Itu yang dimaksudkan dengan kata-kata pengetahuan. Artinya seseorang bisa mengetahui keadaanmu tanpa mereka sebetulnya pernah mengalami, pernah mendengar, pernah tahu tentang itu. Jadi pengetahuan itu tentang sebuah fakta yang mereka ketahui di masa lalu dan yang akan terjadi atau yang akan terjadi di masa depan, dan itu benar-benar pernah terjadi atau benar-benar akan terjadi. Tapi hamba Tuhan ini tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah tahu. Jadi dikasih tahu begitu aja. Itu yang dimaksud dengan kata-kata pengetahuan. Jadi saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang ketika dia mendoakan tiba-tiba dia tahu keadaan, tiba-tiba dia tahu masa lalu. Kamu dulu pernah jatuh di dalam dosa, kamu dulu pernah mencuri, kamu dulu pernah melakukan ini dan itu. Dan itu dikasih tahu sama Roh Kudus, dikasih tahu sama Tuhan. Dan itu adalah bagian dari karunia-karunia roh yang Tuhan kerjakan. Yang berikutnya karunia iman. Karunia iman adalah seseorang yang punya kesanggupan untuk mempercayai segala sesuatu. Misalnya dia beriman seperti ini. "Bapak, aku beriman, aku akan beli gereja ini. Saya tidak tahu dari mana, tapi 1 miliar kau akan berikan kepada saya dan akan beli ini." Dan benar saudara,
itu Tuhan kerjakan di dalam dia, dan begitu terjadi dengan cara yang mujizat seperti yang dia tahu. Di sini ada pengetahuan, ada juga iman yang berasal dari kesanggupan untuk mendatangkan satu mujizat yang luar biasa, saudara. Karunia iman, saudara, itu hampir sama dengan karunia untuk mengadakan mujizat. Tetapi karunia mujizat itu lebih kepada melakukan perkara-perkara yang ajaib. Misalnya membelah laut, begitu ya, seperti yang dilakukan oleh Musa. Dan kemudian karunia untuk menyembuhkan. Itu misalnya karunia untuk menyembuhkan, itu di sana ada karunia iman juga. Karunia untuk menyembuhkan, misalnya diperkatakan, engkau sembuh dalam nama Yesus. Segala penyakit, kanker itu bisa hilang dalam nama Yesus. Karunia untuk melakukan mujizat, ya, dia bisa membangkitkan orang mati, ya. Karunia iman, menyembuhkan, dan mujizat itu karunia-karunia yang bekerja dengan dorongan yang sama. Lalu karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Seseorang bisa tiba-tiba diberikan pengetahuan karunia untuk membedakan roh, misalnya ada roh kenajisan di sini, atau ada roh jahat di sini. Dia bisa tahu tentang hal itu. Lalu karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Paling banyak orang ketika mengalami baptisan atau kepenuhan Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, bahasa roh ini tidak dibuat-buat, saudara. Ketika pertama kali seseorang dibaptis Roh Kudus, dia kayak ridanya menjadi pelo, ridanya menjadi seperti orang Manado bilang telor, ya, tidak bisa berkata-kata dengan bahasa Arab, karena bisa bahasa Cina, Tiongkok, Mandarin, Korea, Jepang, atau bahasa dari Rusia, bahkan bahasa Arab itu bisa keluar. Sama seperti waktu murid-murid di loteng Yerusalem, ketika dia ada di sana, mereka berkata-kata dengan bahasa Frigia dan lain sebagainya, bahasa-bahasa Mesopotamia. Mereka tidak tahu, dan tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dengan bahasa roh itu. Bisa saja dari bahasa-bahasa lain, bisa saja dari bahasa-bahasa yang tidak kita pahami. Dan dari bahasa itu sebetulnya itu punya arti. Ada orang tertentu yang bisa menafsirkan bahasa roh itu menjadi nasihat, biasanya nasihat-nasihat Tuhan dan perkataan-perkataan afirmasi dari Tuhan. Jadi saudara, semua itu dikerjakan oleh roh yang sama. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa semua anggota tubuh Kristus itu berguna. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, memberikan karunia kepada seseorang secara khusus, karena setiap anggota-anggota itu adalah satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, dan kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Contohnya begini, saudara. Kita adalah tubuh Kristus. Tetapi kalau ada yang lebih lemah, itu kita harus berikan penghormatan, kita harus perhatikan secara khusus. Contoh ini kelingking. Kelingking ini benda yang kecil, tapi saudara, dia kalau terjepit sakitnya minta ampun, saudara, ya. Tapi ini masih ada yang jauh lebih kecil, yaitu mata kita. Coba saudara, kalau mata kita kemasukan debu, itu sakitnya minta ampun, saudara. Makanya Tuhan memberikan perhatian kepada tubuh yang kelihatannya paling lemah, paling dibutuhkan, itu yang perlu dikasih penghargaan lebih lagi. Yang bagian lainnya itu ada di dalam badan kita, ya, anggota tubuh itu jantung, itu semuanya dilindungi. Karena itu yang paling rentan, paling lemah. Saudara punya jantung itu lembeknya bukan main. Jadi itu harus dilindungi oleh tubuh. Nah, saudara, di dalam persekutuan tubuh Kristus, ada kadangkala ada orang-orang yang jauh lebih lemah imannya. Jadi kita harus memberikan perhatian secara khusus kepada mereka dengan memberikan treatment secara khusus. Ada orang-orang yang begitu lemah, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Itu harus di-treat secara khusus. Dibantu untuk mereka bisa melewati masa-masa sulit mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-23, ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota yang lebih elok. Allah telah menyusun kita begitu rupa sehingga pada anggota-anggota yang tidak dimulia diberi penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tuhan menetapkan orang dalam jemaat, yaitu rasul, nabi, pengajar, orang yang mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang memimpin. Jadi saudara, orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, memimpin juga itu termasuk di dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Memimpin itu termasuk juga sebagai pekerjaan yang pelayanan, ya saudara. Jadi saudara, kita adalah satu tubuh Kristus.
Janganlah seorang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Jadi prinsip di dalam melayani ada karunia-karunia yang terbesar, karunia-karunia yang besar. Tapi ada karunia yang lebih besar, yaitu adalah kasih. Dan kasih ini sangat diperlukan untuk menolong anggota-anggota tubuh yang paling lemah, yang paling dibutuhkan, yang menurut pandangan kita tidak terhormat, kita berikan penghormatan kepada mereka. Dalam komunitas, ada banyak orang-orang yang sesungguhnya ketika mereka lemah, mereka terpinggirkan, orang-orang tidak mau bergaul dengan mereka, tetapi Tuhan katakan, karunia yang terbesar adalah kasih. Dan anggota-anggota tubuh yang lemah ini perlu mendapatkan treat dan penghormatan, diantaranya dengan kasih kita bisa melayani jemaat dan anggota tubuh yang lebih lemah. Karunia-karunia ini semua karunia yang besar, tapi firman Tuhan katakan, aku akan menunjukkan kepada kamu yang sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu kasih. Nah saudara, kasih itu sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu, yang pertama sabar, kedua murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah definisi kasih. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 11 dikatakan, orang yang seperti kanak-kanak berkata seperti kanak-kanak, pikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Saudara, ayat ini dituliskan setelah definisi kasih itu dijelaskan. Jadi saudara, ketika kita tidak menerapkan kasih seperti yang terdapat di dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-9, kita sama seperti orang yang kekanak-kanakan. Orang yang kanak-kanak tidak dapat melakukan hal seperti ini. Tapi jangan salah saudara, ada orang yang sekalipun umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, masih suka mencari-cari kesalahan. Artinya dia masih kekanak-kanakan saudara. Kasih itu kan sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jangan salah, kedewasaan kadang-kala tidak diukur dari umur. Kedewasaan diukur dari cara kita bertindak dalam kasih. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Banyak orang yang sekalipun umurnya sudah dewasa, dia juga sudah pengusaha, dia juga mungkin seperti yang sekarang lagi tren, seorang anggota legislatif, tapi suka mencari keuntungan sendiri. Tidak ada kasih. Di dalam janji-janji legislatifnya dia berkata, oh aku akan memperhatikan rakyat kecil dan lain sebagainya. Tetapi justru ketika dia sudah menjabat, tidak ada kasih.
mencari keuntungan diri sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, ciri-ciri ini hanya dimiliki oleh sifat kanak-kanak, saudara. Kalau pemarah, suka menyimpan kesalahan orang lain, suka mendendam. Ketika terjadi ketidakadilan, justru bersuka cita, tapi tidak suka cita dengan kebenaran. Saudara, definisi kasih ini menunjukkan seberapa dewasa kita di dalam hidup. Ukuran kedewasaan tidak diukur dari berapa banyak umur kita merayakan ulang tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi kalau sifatnya masih kekanak-kanakan, ya, saudara, dia suka mengumbar dosa orang. Padahal Tuhan kan katakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dikatakan kasih itu sabar. Nah, kalau hidup kita seperti orang-orang yang tidak punya kesabaran, tidak punya kemurahan hati, tidak cemburu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Karena ayat 11, orang yang kanak-kanak berkata seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak, tapi sesudah menjadi dewasa, kita tinggalkan semua itu. Amin. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 14, firman Tuhan berkata, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkan. Jadi saudara, kita bukan saja menerima karunia, tapi kita membutuhkan kasih supaya kita dewasa. Dan selanjutnya, kita perlu memiliki ketertiban di dalam berjemaat. Saudara, dan ketika di dalam jemaat di Korintus dinasihati, engkau harus tertib. Jemaat di Korintus punya banyak karunia, tapi ketika mereka berkumpul masih banyak kekacauan. Di dalam ayat yang 32 dikatakan, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Di dalam menerapkan karunia-karunia roh, saudara, yang kita membutuhkan kasih, kita juga membutuhkan ketertiban. Ketertiban di dalam berjemaat, yaitu kita mengutamakan damai sejahtera. Nah, kadang-kala ketika dalam pertemuan jemaat, yang satu sudah berbahasa roh, yang satu sudah menafsirkan, yang satu sudah memuji, kacau, saudara. Karunia roh itu tunduk dari karunia nabi kepada karunia nabi yang lain. Ketika ada satu nabi yang berbicara, yang lain itu pasti tunduk. Ada ketertiban, ada damai sejahtera, tidak berlomba-lomba, tidak sombong, tidak saling membanggakan diri. Firman Tuhan berkata, karena itu siapa yang berkata-kata roh, ia harus berdoa supaya diberikan karunia untuk menafsirkan. Ketika seseorang berdoa, maka roh itu berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Saudara, ketika seseorang berdoa dengan bahasa roh kita berdoa, akal budi tidak turut berdoa. Jadi inilah petunjuk dari firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini penting bagi kita sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Kita tidak hanya memuji dengan akal budi, tapi kita juga memuji dengan roh. Sebab keduanya adalah satu, sama-sama memuliakan Tuhan. Ketika kita memuji dengan menggunakan berdoa dengan bahasa roh, kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Tapi ketika kita menyanyi dengan akal budi, jemaat Tuhan terberkati dengan pujian kita. Ini prinsip yang harus dipegang oleh seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Hidup di dalam roh, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, dengan akal budimu engkau juga memahami hubunganmu dengan Tuhan. Engkau memiliki satu komunikasi dengan Tuhan. Dia sebagai komunikator dan kamu sebagai komunikan, dan sebaliknya kamu sebagai komunikator dan Tuhan sebagai komunikan, itu saling mendengar satu dengan yang lain. Makanya pesan-pesan Tuhan itu bisa nyampe kepadamu. Dan dengan akal budimu engkau mengelola apa itu yang diperintahkan Tuhan, apa itu yang dibicarakan Tuhan. Dengan akal budimu ketika engkau paham, engkau juga sampaikan kepada jemaat. Dengan akal budimu engkau berkata-kata dan jemaat bisa memahami. Hendaklah jadi bagaimana sekarang? Bila pada kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan, dan semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Jika seseorang yang ada di situ mendapat pernyataan, yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takut kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Manfaat dari membuat itu saling membangun satu dengan yang lain. Jadi saudara, tata tertib ibadah dalam jemaat di Korintus. Mereka punya banyak karunia, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Mereka punya banyak karunia, tetapi tanpa ketertiban
itu tidak akan membangun. Karunia nabi takluk kepada nabi. Karunia nabi akan menghormati karunia yang berfungsi, karunia lain yang berfungsi, sehingga saling mendukung, saling menghormati, tertib satu dengan yang lain. Amin. Pada akhirnya saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 hingga 58, semua jemaat Tuhan yang ada di Korintus, mereka sedang belajar. Demikian juga kita. Kita belajar bertemu dengan karunia-karunia roh. Sungguh indah mendapatkan karunia roh, tetapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Dan tanpa ketertiban tidak ada damai sejahtera. Tidak bertumbuh dan terjadi kekacauan. Jemaat di Korintus diajarkan oleh Paulus untuk saling menghormati, saling mengasihi, tidak menghakimi, tetapi menggunakan karunia-karunia yang ada untuk saling membangun. Karena mereka semua adalah anggota. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Baik anggota yang kelihatannya elok maupun tidak elok, itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Pada akhirnya firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 hingga 58. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Kasih karunia dari Bapa yang mengaruniakan kami Roh Kudus, memberikan kepada kami berbagai-bagai karunia roh untuk kami melayani, untuk kami memberikan segala yang terbaik. Tujuan dan fungsi dari karunia roh supaya kami saling membangun. Tujuan dan fungsi dari karunia roh supaya kami menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk kami pakai saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, melakukan berbagai-bagai perbuatan-perbuatan mujizat, mengadakan berbagai-bagai perbuatan untuk menyembuhkan orang lain, dan semuanya bermanfaat untuk membangun. Tapi kalau karunia itu kami salah gunakan dan kami pakai untuk menyembuhkan diri, maka Tuhan tidak berkenan. Bapa, kami membutuhkan kedewasaan untuk sabar, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kami tidak mau menjadi kanak-kanak yang sombong, yang hidup di dalam sifat kanak-kanak, berpikir kanak-kanak. Kami rindu di tengah kehidupan berjemaat, kami dewasa dan saling membangun satu dengan yang lain sehingga ada ketertiban dan ada damai sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya karunia-karunia roh, diberkatilah. Mereka terus bertumbuh dan mereka menemukan betapa luar biasanya manfaat karunia roh untuk saling membangun. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, mereka paling tidak memiliki satu karunia roh, bahkan dua, bahkan lebih. Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh, mereka menyembah dan berdoa dengan roh, mereka juga menyembah dan memuji Tuhan dengan akal budi. Sehingga mereka dibangun dan jemaat Tuhan juga dibangun. Demikian kami Tuhan datang kepadamu dengan ucapan syukur untuk setiap anugerah yang baik yang datang dari atas. Bapa segala terang yang mengaruniakan semua karunia yang baik untuk kami saling menguatkan, saling membangun. Terpujilah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati karunia-karunia kami. Tuhan memakai kami dengan karunia-karunia yang ada pada kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang dipakai ditempatkan di karunia-karunia 5 jawatan, karunia rasul, nabi, guru, gembala, penginjil, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut karunia dengan ucapan syukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas, tetap semangat.